Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamshi fil ardi marha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mengawali majelis ini, mari kita terlebih dahulu memenuhi hati dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hari ini kita harus bersyukur kepada Allah? Sebab detik ini, menit ini, di jam ini kita sedang mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar, yaitu kenikmatan iman, Islam dan ihsan. Sehingga dengan iman itu, ibu-ibu sekalian, kita bisa belajar untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya. Jadi beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah ini adalah satu nikmat yang sangat besar. Karena tidak semua mendapatkan nikmat itu. Ada di antara orang yang diberikan iman tapi tidak mampu menjalankan ketaatan. Nah, kita bersyukur karena Allah memilih kita menjadi bagian dari orang-orang yang terus mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita terus mendekatkan diri sehingga ujung kehidupan kita menjadi ujung kehidupan yang husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam tidak lupa semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama di setiap masa, dan juga mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa istiqomah dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya, sehingga suatu saat kita berharap kita dikumpulkan, dibersamakan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu pengen sama baginda Rasul nggak nanti ibu di surga? Pengen atau enggak? Nah, salah satunya adalah dengan istiqomah dalam amalan sunnah. Istiqomah itu berat atau ringan sih bu? Berat ya bu ya? Kalau tanpa pertolongan dari Allah kira-kira bisa istiqomah atau enggak? Tidak. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kekuatan ke dalam hati kita, ke dalam visi kita, sehingga kita bisa istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana informasi yang sudah ibu-ibu dapatkan, di kesempatan sore hari ini kita akan membahas satu tema, mentadaburi satu tema. Apa temanya bu? Apa temanya? Rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan memperdalam insyaallah satu tema, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian,
Kalau ditanya hari ini kita sudah rendah hati atau belum, mungkin jawabannya iya menurut kita sendiri ya Bu. Tapi kadang-kadang kita tidak merasa bahwa kita ternyata terjerumus ke dalam kesombongan. Sifat rendah hati kita hilang lalu kita jatuh ke dalam kesombongan. Kapan itu? Di saat kita sedang ibadah lalu melihat orang yang bermaksiat. Betul nggak Bu? Ibu-ibu nih, punten Bu, pulang dari majelis taklim masih pakai kerudung yang rapi lalu ketemu tetangga yang nggak ngaji, yang nggak pernah ikut ngaji. Rasa-rasanya gimana tuh Bu? Mulai nih, kita mulai ngerasa apa tuh? Bangga diri, merasa jadi ahli pengajian, merasa jadi ahli ibadah. Bukankah itu bagian daripada kesombongan? Kalau hari ini kita ngaji, lalu kita melihat orang yang tidak tahu ngaji, nggak pernah ngaji, lalu mereka bodoh, kita merasa punya ilmu, lalu kita tidak sadar jatuh pada kesombongan, merasa kita menjadi orang yang paling berilmu, sehingga memandang orang yang tidak punya ilmu itu dengan pandangan kerendahan. Bukankah itu kesombongan Bu? Sombong ya Bu ya. Jadi kadang-kadang Bu, kita yang hadir di tempat ini, yang suka ngaji, yang suka ibadah, kadang terjerumus ke dalam kesombongan di saat kita bertemu dengan orang lain yang tidak ibadah atau yang sedang maksiat. Artinya ternyata diri kita itu belum benar-benar rendah hati, karena kadangkala kita jatuh kepada kesombongan. Nah, rendah hati kepada Allah itu artinya kita berusaha merendahkan hati kita kapanpun, dimanapun. Kenapa? Karena pada hakikatnya kemanapun kita melangkah, dengan siapapun kita bersama, saat itulah kita sedang berada di dalam tatapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sombong kepada orang yang sedang maksiat, Allah lihat gak Bu kira-kira? Kita nih berbuat sombong kepada orang yang sedang maksiat, kita merasa jadi orang yang paling mulia, lalu kemudian merendahkan orang yang sedang maksiat. Kira-kira Allah tahu nggak Bu? Allah lihat nggak? Ya. Nah, dasarnya kenapa kita jatuh kepada kesombongan? Karena kita tidak sadar bahwa kita ditatap, diperhatikan oleh Allah yang maha mulia. Sehingga penting untuk membangun kerendahan hati di hadapan Allah. Sehingga kalau kita sudah merasa rendah hati di hadapan Allah, mau bertemu dengan siapapun, kita sedang merasa ditatap oleh Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kita berhadapan dengan orang yang bodoh sekalipun, kita tidak akan merasa pintar. Ketika kita berhadapan dengan orang yang maksiat sekalipun, kita tidak akan merasa soleh. Sehingga terjagalah diri kita dari kesombongan. Itu yang dimaksud rendah hati di hadapan Allah. Jadi rendah hati kita kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, bersama siapapun. Kenapa? Karena hati kita pada hakikatnya selalu berada di dalam tatapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tema yang akan kita perdalam Bu. Ayat yang dikedepankan insya Allah dalam kesempatan ini adalah Quran surat Al-Isra ayat ke-37 Bu. Yang bawa Quran boleh dibuka Qurannya. Surat Al-Isra ayat ke-37. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-37, Allah mewanti-wanti kepada kita agar kita selalu bersikap rendah hati. Dalam arti lain, Allah selalu mengingatkan kepada kita agar jangan bersikap sombong. Dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-37, kita sama-sama baca. Saya dulu, nanti ibu-ibu boleh mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تمش في الأرض مرحا
Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kita bongkar sedikit dari sisi tahsinul Qur'annya ya Bu ya. Wala tamshi. Coba Bu. Kalimatnya atau salah satu hurufnya menggunakan huruf shin. Shin itu dibaca lebih tebal. Punya sifat namanya tafashi. Tafashi itu menyebar Bu. Jadi tidak bacanya tidak gini. Wala tamsi. Tidak tamsi tapi wala tamshi. Coba. Jadi bukan sa tapi sya. Nah, coba Bu. Sya. Sya. Nah, kalau dalam ilmu tahsin Bu, sya itu adalah satu huruf yang posisi makhrajnya ada di tengah-tengah lidah Bu, wastul lisan. Jadi kalau ini diibaratkan lidah kita ya Bu ya. Nah, si huruf sya itu posisinya di sini Bu. Lidah kita begini, posisi tengahnya menekuk begini, yang tengahnya nempel ke langit-langit. Nah, di situ posisi huruf sya. Coba. Sya. Nah, jadi huruf sya itu posisinya lidah, bukan bibir ya Bu ya. Sehingga kalau kita melafalkan huruf sya, bibirnya tuh nggak usah monyong Bu. Nggak gini. Nggak gitu. Nggak monyong ya Bu ya. Cukup lidahnya saja. Sya. Shi. Shu. Nah, itu huruf sya. Wala tamshi fil ardi maraha. Kita nggak boleh baca gini. Wala tamshi fil ardi maraha. Ardi maraha. Itu kurang tepat. Nah, itu bacaan yang kurang tepat Bu. Kenapa? Karena bo-nya dibaca panjang, sedangkan tidak boleh. Selanjutnya, innaka lan takhriqa. Coba. Di kalimat lan takhriqa ada nun sukun berhadapan dengan ta. Dalam kaidah tajwid itu punya hukum ikhfa aqrab. Jadi harus dibaca dengung, jangan dibaca lan, tapi lanta. Coba. Baik. Setelah ta ada huruf kho. Nah, kita sering baca tuh gini Bu, lantahriko. Sedangkan huruf kho itu ada sesuatu, ada getar di ujung tenggorokan. Kho, coba. Khi, hu. Nah, kita tuh suka nggak sadar bacanya gini Bu, ho hi hu, padahal bukan ho tapi ho. Coba. Khi, hu. Kemudian walan tablugha. Coba. Pada kalimat tablugha ada huruf ba yang posisinya, yang keadaannya sukun. Dalam kaidah tajwid ketika ada huruf ba berposisi sukun dalam keadaan sukun, maka punya hukum atau punya sifat namanya qalqalah. Apa Bu? Apa artinya qalqalah Bu? Qalqalah itu bacaan yang memantul. Maka cara bacanya bukan begini, tablugha, bukan begitu, tapi pantulkan. Tablugha. Coba. Walan tablugha. Nah, jadi nggak begini, walan tablugha, begitu, nggak gitu ya Bu ya. Tapi ba-nya dipantulkan. Nah, ada 5 huruf yang termasuk huruf qalqalah, yaitu baju di toko. Nah, ibu-ibu supaya ingat nih, apa aja Bu? Pokoknya nggak boleh pindah ke pasar, nggak boleh pindah ke mall, di toko aja pokoknya. Baju di toko. Apa Bu? Nah, apa aja tuh berarti hurufnya? Ba, jim, dal, po, ko. Supaya lebih mudah mengingatnya kita sebutnya apa Bu?
baju di toko. Nah, itu huruf qol. Ketika posisinya sukun maka dipantulkan. Nah, itu sekilas ya Bu ya, tentang tahsin dan tajwidnya. Kita coba masuk ke isi kandungannya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-37 Allah berfirman, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan keadaan sombong. Artinya Allah mewanti-wanti Bu, ketika berhadapan dengan siapapun jaga hati jangan sampai jatuh pada kesombongan. Ini seperti mudah ya Bu ya, menjaga hati untuk tidak sombong itu seperti mudah. Tapi akan begitu sulit ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang bermaksiat, sedangkan kita sedang belajar menjadi orang yang taat. Ibu-ibu kan kita lagi belajar taat ya Bu ya? Lagi belajar kita tuh taat. Nanti ketika berpapasan dengan orang yang sedang maksiat akan muncul di situ godaan-godaan kesombongan. Mulai kita merasa menjadi orang yang mulia, kemudian merendahkan orang lain yang sedang bermaksiat. Kalau kita punya harta, mandang orang yang nggak punya harta itu gimana Bu kira-kira? Tidak jarang kita memandangnya dengan pandangan kerendahan. Kalau hari ini kita diberikan ilmu, punya titel yang tinggi, ngelihat orang yang lulusan SD bahkan nggak sekolah, gimana kira-kira? Mulai di situ ada godaan-godaan untuk memandang orang tersebut dengan pandangan kerendahan. Artinya tadi, kadangkala kesombongan itu hilang dari diri, tapi kadangkala kesombongan itu datang masuk ke dalam hati. Nah, Allah mewanti-wanti jangan sampai kita berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Mau dengan siapapun kita bertemu, mau dengan siapapun kita bergaul, jangan sampai kita terserang dengan satu penyakit, yaitu penyakit sombong. Nah, kata baginda Rasul, sombong itu dua Bu cirinya. Yang pertama batorul haq, yang kedua ghamtun nas. Ciri yang sombong itu satu, menolak kebenaran. Yang kedua adalah merendahkan manusia. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Kenapa? Allah memberikan satu dalil. Kata Allah di dalam Al-Quran dalam lanjutan ayatnya, innaka la takhriqal arda, karena engkau tidak akan mampu menembus dalamnya bumi, wala tablughal jibala tula, dan engkau tidak akan pernah menjulang setinggi gunung. Artinya kekuasaan Allah itu terlalu tinggi untuk dijangkau, sehingga tidak berhak untuk setiap kita sombong dengan apapun. Karena ada bahasa, di atas langit masih ada langit. Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki Bu, akan selalu ada orang yang lebih tinggi, yang lebih berilmu daripada kita. Maka jangan pernah kita sombong dengan ilmu kita. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, akan ada orang yang melebihi kita hartanya. Maka jangan pernah sombong dengan harta. Setinggi apapun titel kita, jangan pernah sombong dengan itu, karena akan ada orang yang lebih tinggi titelnya daripada kita. Bahkan kalau kita sudah punya segala-galanya, harta punya, kemudian ilmu kita punya, kedudukan kita punya, bahkan apa yang tidak dimiliki oleh orang lain di muka bumi ini kita punya. Ingat, di atas kita masih ada Allah yang maha kuasa, sehingga tidak pantas kita berbuat sombong. Nah, bahayanya begini Bu, kalau kita sudah jatuh pada kesombongan, di dalam satu hadis baginda Nabi menyampaikan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada setitik saja kesombongan. Kalau dalam hati ada kesombongan meskipun kecil, maka kita tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya Bu, kalau ada kesombongan setitik saja, maka kita tidak akan termasuk ke dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita agar terhindar dari sombong, kita bisa merendahkan hati kita di hadapan manusia, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dalam satu qaul, Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip satu kutipan yang dimuat di dalam kitab karangannya, yaitu Nasaihul Ibad. Kata beliau begini Bu, al-muqirru bit-taqsiri abadan mahmudun. Al-muqirru, pengakuan, bit-taqsiri, terhadap kekurangan, ay bil ajzi anit ta'ah. Yang dimaksud kekurangan itu adalah kelemahan dalam menjalankan ketaatan. Ini kita berbicara supaya tidak sombong di hadapan Allah, supaya terus bisa rendah hati di hadapan Allah, dan pada akhirnya bisa rendah hati di hadapan sesama manusia. Rumusnya begini, barang siapa yang dia mengakui kelemahannya dalam berbuat taat kepada Allah selama-lamanya, mahmudun, maka dia akan terpuji. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani ini memberikan satu pelajaran, kalau kita ingin terpuji di hadapan Allah dan kemudian terpuji di hadapan manusia, maka satu hal yang harus ada di dalam hati adalah mengakui kelemahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sejarah sederhana itu, jangan merasa soleh, jangan merasa pintar, jangan merasa benar di hadapan Allah. Jangan merasa sudah jadi ahli ibadah di hadapan Allah. Nah, itu rumus supaya kita terpuji di hadapan Allah dan pada akhirnya terpuji di hadapan manusia. Kenapa demikian Bu? Kalau kita mencermat lebih dalam Bu, sebetulnya bagi setiap diri kita yang sudah mengakui dan sadar, merasa bahwa diri kita adalah hamba yang lemah, hamba yang penuh kekurangan, hamba yang dhaif, maka kita tidak akan pernah merasakan sakit hati sekalipun kita dicaci oleh sesama manusia. Ibu-ibu pernah diomongin orang enggak sih Bu? Pernah? Sering. Siapa tuh ibu yang ngomongin ya? Bu, ketika ibu-ibu diomongin jelek, ibu-ibu sakit hati atau enggak? Serius ini Bu, serius. Saya nanya serius nih Bu. Ibu-ibu nih diomongin jelek sama orang, sakit hati atau tidak Bu? Kalau aku mah enggak ibu ya gitu. Nih ibu, saya mau tanya yang sakit hati. Bu, saya mau tanya, kenapa, apa sebabnya ibu diomongin jelek kok ibu ngerasa sakit hati? Kenapa Bu? Karena ibu tidak merasa jelek. Ibu diomongin jelek, kemudian ibu sakit hati karena ibu tidak merasa diri ibu jelek. Dalam arti ibu tuh merasa ibu tuh benar, merasa ibu tuh hebat, merasa ibu tuh baik. Sehingga ketika ada orang yang menjelekkan ibu, ibu jadi sakit hati. Jadi kenapa pada akhirnya kita sakit hati? Salahnya kita sebetulnya. Jadi kalau ibu-ibu sekarang dihina nih Bu, sakit hati, yang salah tuh bukan orang yang menghina, tapi ibu. Ibu yang merasa ibu sudah baik, sehingga ketika dijelekan menjadi sakit hati. Padahal kalau ibu sudah ibu merasa diri ibu memang belum jadi baik, masih buruk perilakunya, masih jauh dari kesempurnaan, dijelekin itu biasa aja ya, memang kita jelek kok kelakuan kita. Bener atau enggak kira-kira? Akhirnya kalau kita sudah merasa gitu, nggak perlu sakit hati lagi kita diomongin orang. Betul nggak Bu? Kan orang ngomongin kita, kan kita nggak rugi sebetulnya Ibu ya. Orang berbicara sesuatu yang benar terhadap kita, kenapa kita harus sakit hati? Jadi kalau melihat itu sebetulnya di dalam dunia itu baik buruk atau bahagia sengsara itu bukan tergantung siapapun, tapi tergantung kita, pilihan kita mau gimana. Ibu-ibu tuh lagi diomongin orang, lagi dijelekin orang, lagi dijelekin ibu sama orang, ibu tuh bisa milih untuk tetap tenang dan ibu bisa milih untuk sakit hati. Masalahnya ibu tuh sering milih sakit hati, padahal ibu bisa memilih untuk bersikap tenang. Betul gak Bu?
Ibu-ibu ada yang, ibu-ibu mulai diam, kayaknya ada yang kesindir nih kayaknya. Nah, sakit hatinya kita, Bu, terhadap omongan jelek orang lain itu salah satunya karena kita merasa benar. Padahal kalau kita berkaca kepada diri kita, kita tuh jelema lagi. Kita tuh orang yang udah benar atau masih banyak salah kira-kira? Terlalu naif kalau kita kemudian merasa bahwa diri kita tuh sudah benar. Mau ngaji aja banyak lupanya kita, benar nggak Bu? Tiap minggu itu ibu-ibu ngaji, yakin itu tiap minggu juga lupa. Benar nggak Bu? Bu masih ingat nggak materi saya di bulan yang lalu apa Bu? Enggak kan? Iya itu dia. Jadi mau kebaikan yang mana yang kita akui, nyatanya kita selalu dilingkupi, selalu diliputi dengan kelemahan dan kekurangan Bu. Lalu apakah pantas kemudian kita ini saya tuh orang soleh, oh ngaji aja banyak lupanya kok. Benar gak Bu? Kemudian kalau kita lihat sholat kita itu udah khusyuk apa belum kira-kira? Lalu pantas nggak kalau kita merasa soleh, merasa baik, merasa benar dengan sholat kita? Pantas atau enggak kira-kira? Lalu ketika ada orang lain yang menjelekan kita, menganggap kelakuan kita buruk, kenapa harus sakit hati? Padahal kenyataannya demikian. Ya Bu ya? Artinya Bu, Allah itu ngasih satu rumus Bu, kalau kita ingin terpuji, cukup dengan satu rumus, yaitu merasa lemah. Merasa banyak kurangnya, merasa belum soleh, udah aja itu cukup. Itu akan membuat kita hidup lebih tenang ketimbang kita merasa soleh, merasa jadi orang yang paling baik. Jadi semudah itu ya Bu ya, mendapatkan ketenangan dalam hidup itu. Yang ribet itu kitanya sebetulnya. Allah mah gak pernah ribet mau ngasih kebahagiaan. Nih rumusnya kata Allah. Para ulama ngajarin kalau mau hidup tenang, nih rumusnya sesederhana, cukup merasa lemah, merasa belum soleh, merasa banyak kekurangan, sudah. Tapi lagi-lagi ya Bu ya, meskipun rumusnya sederhana, tapi itu berat untuk kita jalankan. Kenapa? Karena memang naluri manusia itu tidak suka dengan kekurangan. Ibu-ibu suka nggak Bu sama kurang duit, suka apa nggak kira-kira Ibu? Enggak Ibu ya. Nah itu naluri manusia itu memang begitu, tidak suka dengan kekurangan, inginnya itu lebih. Inginnya ilmunya lebih, duitnya lebih, solehnya lebih, inginnya memang gitu. Sehingga ketika melihat kekurangan itu cenderung tidak suka. Itu memang naluri manusia. Tapi itu sekaligus jadi tantangan bahwa ketidaksukaan itu ketidaksukaan terhadap kekurangan itu sebetulnya ada di dalam diri kita. Kekurangan milik kita, ya Bu ya. Kehinaan milik kita, kebodohan milik kita, itu yang kemudian harus kita sadari. Supaya apa? Supaya ketika ada orang lain yang menghina kita nggak sakit hati lagi. Kenapa? Karena kita sudah merasa memang kita adalah orang yang banyak kekurangan. Nah, jadi ini satu rumus Bu. Nah, kalau kita sudah merasa kurang, kita tidak akan lagi merendahkan orang lain. Sehingga kalau kita sudah tidak merendahkan orang lain, artinya orang lain pun akan senang terhadap kita. Karena kita tidak bersikap sombong. Karena naluri Ibu, ini mah Bu, naluri. Setiap diri kita tidak suka kepada orang yang sombong. Betul nggak Bu? Ibu kalau punya teman Bu, teman ngobrol dia tuh sombong, kira-kira senang atau enggak? Enggak. Ibu ya. Tapi kalau kita punya orang yang punya teman yang rendah hati, kira-kira senang atau enggak Bu? Diperlakukan baik atau tidak? Itulah yang kita inginkan. Kalau kita ingin terpuji, diperlakukan baik oleh manusia, salah satunya adalah dengan merendahkan diri kita. Dalam arti lain, tidak merasa benar, tidak merasa soleh, tidak merasa baik. Tapi harus sebaliknya, merasa masih lemah, merasa masih belum soleh, merasa masih banyak kekurangan. Demikian pula di dalam ketaatan kepada Allah Bu.
Kita tidak sadar kita seringkali sombong di hadapan Allah dengan cara apa? Dengan merasa bahwa ibadah yang kita lakukan sudah sempurna, lalu tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Padahal di balik ibadah kita pun banyak kurangnya atau tidak, Bu? Banyak banget, Bu. Ibadah kita tuh banyak banget kurangnya. Ngaji kita banyak kurangnya, sholat kita banyak kurangnya, sedekah kita banyak kurangnya. Kalau seluruh rangkaian ibadah kita banyak kurangnya, lalu pantas tidak kita merasa soleh dengan ibadah itu? Dan itu yang sering terjadi, Bu. Bagi setiap orang yang sedang belajar taat kepada Allah, seringkali dirinya justru merasa menjadi orang yang taat. Itulah sifat ujub yang diwanti-wanti oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kata baginda Rasul, ada satu penyakit yang seringkali menyerang orang-orang yang sering duduk di majelis ilmu. Ada satu penyakit yang seringkali menyerang orang-orang yang rajin iktikaf di masjid, yang rajin sedekah, yang rajin ibadah. Apa itu? Penyakit ujub, bangga dengan amal kesolehannya sendiri. Dan itu menimpanya bukan kepada orang yang sedang maksiat, tapi kepada orang yang sedang belajar taat. Bu, mohon maaf, Bu. Ibu-ibu yang sering duduk di majelis taklim itu yang sering terkena penyakit ujub, merasa bangga dengan ngajinya. Kalau orang yang maksiat mampu nggak akan terserang penyakit ujub. Yang sering kali terserang penyakit ujub, merasa bangga diri dengan kesolehannya adalah orang-orang yang sedang belajar soleh. Siapa? Ibu-ibu. Kita nih yang hadir, Ibu nih di majelis taklim itu yang mudah terserang penyakit merasa soleh. Betul nggak? Betul atau enggak kira-kira? Ibu-ibu nggak mau jujur ini. Enggak katanya. Enggak katanya. Justru, Bu, kalau kita tidak merasa bahwa kita itu demikian, menunjukkan kita itu sedang ujub. Ngerti nggak, Bu? Ibu-ibu ngerti nggak? Belum ngerti ini saya jelasin pelan-pelan, Bu. Jangan ngelamun ya, Bu ya, jangan ngelamun. Saya jelasin pelan-pelan, Ibu. Ibu-ibu sering merasa mulia tidak dengan amal soleh ibu-ibu? Hah? Enggak. Sering merasa mulia atau tidak? Tidak merasa sering mulia. Nah, itu tuh ibu-ibu sedang terkena penyakit ujub. Serius. Karena orang yang selalu merendah mah, iya Ustadz, saya itu sering kali terkena penyakit tadi, sering merasa mulia di hadapan orang lain yang enggak ibadah. Kan itu bukti orang yang rendah hati itu kan gitu ya, Bu ya? Betul gak, Bu? Orang yang rendah hati itu, Bu, yang jauh dari sifat ujub itu, yang rendah hati itu, ibu belum benar ya ngajinya? Iya, saya belum benar. Ibu sering ngerasa mulia ya? Iya, saya sering ngerasa mulia. Tuh orang yang rendah hati emang begitu. Nah, sekarang saya tanya, ibu-ibu sering merasa mulia atau tidak? Nah, itu rendah hati namanya. Kalau ibu-ibu ngaku, enggak, saya emang enggak sering merasa mulia, itu ibu lagi sombong tuh, Bu. Lagi ujub dengan amal ibu. Ngerti gak, Bu? Ibu kayak bingung banget tadi, Bu. Bu, kalau kita tidak mengakui kelemahan kita di saat ibadah, salah satu kelemahan kita adalah seringkali merasa mulia. Kalau itu tidak diakui, berarti kita tuh sedang terkena penyakit ujub. Iya. Enggak, justru itu tuh bentuk kerendahan kita di hadapan Allah. Iya. Kan kita tuh itu Bu yang sering terjadi pada diri kita tuh itu. Tadi saya contohin, ibu-ibu nih ngaji, nyatet, baca Quran, baca sholawat, pakai pakaian rapi, pulang aja berpapasan dengan orang yang lagi nongkrong di depan rumah. Gimana rasanya? Ya kan itu yang dimaksud merasa mulia tuh itu, Bu. Kalau sekarang mah iya ibu teh nggak kena, tapi nanti begitu berpapasan dengan orang yang sedang maksiat,
Bu, pulang dari majelis taklim nih Bu. Ini Bu, ibu-ibu pulang dari majelis taklim. Ketemu orang yang lagi gini Bu. Lagi apa nih? Lagi teler Bu. Ketemu orang yang lagi teler. Kira-kira apa pandangan ibu terhadap mereka? Gimana Bu? Ini saya ulangi nih Bu contohnya Bu. Ibu-ibu pulang ngaji nih Bu. Papasan sama orang yang lagi mabok. Apa perasaan ibu kira-kira? Apa perasaan ibu? Ih, amit-amit gitu ya. Astagfirullah. Astagfirullahnya kita tuh menghinakan orang. Menghinakan orang itu kesombongan. Itulah yang disebut ibu tuh sering merasa mulia. Kita yang sering hadir di majelis ilmu tuh sering merasa mulia dengan ngaji kita. Sehingga ketika berpapasan dengan orang yang maksiat itu, disitulah baru terasa kita sedang merendahkan orang lain. Ngerti gak Bu sekarang Bu? Ngerti gak Bu? Ibu-ibu kalau ngelihat kelihatan jidatnya tuh kayak bingung gitu Bu. Gitu. Nah ini Bu yang sering menyerang kita Bu. Jadi hati-hati, bagi setiap orang yang sedang belajar taat akan selalu terindikasi terserang penyakit ujub namanya, merasa benar, merasa mulia, merasa hebat, merasa soleh. Terlebih ketika berpapasan dengan orang lain yang sedang bermaksiat. Maka harus hati-hati. Nah caranya adalah dengan mengakui kelemahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Bu, ibadah kita itu banyak kurangnya. Ya, ibadah kita itu banyak kurangnya. Sholat kita banyak kurangnya. Sedekah kita banyak kurangnya. Ngaji kita banyak kurangnya. Sehingga kalau kita sadar bahwa ibadah kita banyak kekurangannya, yang tumbuh di dalam hati itu adalah selalu berharap kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat kita terpuji di hadapan Allah pada akhirnya Bu. Jadi Allah itu akan sangat mencintai seorang hamba yang ketika ibadah lalu dia merasa kurang dengan ibadahnya, merasa banyak kelemahan di dalam ibadahnya. Itulah yang akan membuat kita terpuji di hadapan Allah. Tapi sebaliknya kalau kita setelah ibadah merasa tenang dengan ibadah kita, lalu tidak lagi tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru merasa mulia, tidak mengakui kekurangan ibadah kita, itu yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kunci Bu kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah sekalipun kita sedang berbuat kebaikan. Dan ini sulit tuh. Ibu ya, ini sulit. Karena orang yang sering kali merasa hina itu bukan dia yang sedang berbuat baik, tapi dia sedang berbuat jahat. Kalau orang yang ngaji mah memang sulit untuk merasa hina tuh. Yang gampang merasa hina itu orang yang sedang mencuri. Betul gak Bu? Orang yang mencuri itu lebih mudah untuk merasa hina karena memang dia melakukan satu kejahatan. Tapi yang sulit adalah orang yang sedang berbuat baik lalu dia merasa hina, merasa salah, merasa banyak kekurangan di balik kebaikannya. Itulah yang Allah cintai. Itulah yang akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan membuat kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantawi, terhadap kurangnya, lemahnya, doifnya ibadah kita kepada Allah, itu adalah ciri amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya gini Bu, sesederhana kekurangan dalam ngaji saya ya Allah, itu dirasakan betul di dalam hati sehingga tidak ada rasa puas ngaji itu Bu. Pengen ngaji lagi. Kenapa? Karena tadi ngerasa kurang gitu. Ngerasa banyak kekurangan dalam ngaji kita teh gitu tahu. Ketika merasa banyak kekurangan di dalam ngaji kita, itulah salah satu tanda bahwa amal ngaji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterimanya Bu, bukan karena amal kita yang sempurna, tapi karena kita merasa bahwa amal kita belum sempurna.
Jadi kalau kita amal ibadah kita nih Bu, ini untuk mengukur ya Bu ya, kira-kira ibadah kita diterima atau enggak ya di sisi Allah. Sesederhana ini mengukurnya. Tanya aja diri kita, setelah ibadah kita merasa bahwa ibadah itu banyak kurangnya atau enggak gitu. Habis sholat, ngerasa sholat kita tuh banyak kurangnya atau enggak gitu. Bukan sebatas lisan, tapi dirasakan betul oleh hati kita Bu. Ya Allah, saya itu sholat, kok gini-gini amat ya saya sholat. Susah banget husunya ya Allah. Sehingga begitu datang lagi panggilan sholat berikutnya, dia tidak menunda-nunda, bergegas untuk sholat. Kenapa? Karena ingin memperbaiki sholat yang sebelumnya. Setelah sholat, merasa kurang lagi. Nanti datang panggilan sholat berikutnya, bergegas lagi untuk sholat. Kenapa? Karena merasa sholat sebelumnya kurang di hadapan Allah. Nanti datang lagi panggilan sholat, bergegas lagi. Kenapa? Karena sholat yang sebelumnya merasa kurang di hadapan Allah. Sehingga bagi orang yang merasa kurang itu selalu ingin mengejar. Itulah Bu, kalau kita sudah demikian, maka itu salah satu ciri bahwa amal kita diterima oleh Allah. Bukan karena amal kita sempurna, tapi Allah menurunkan rahmatnya, sebab Allah melihat hambanya jauh dari kesombongan, jauh dari sifat ujub. Buktinya apa? Dirinya merasa bahwa banyak kekurangan di dalam menjalankan ketaatan. Sebaliknya Bu, kalau kita nih Bu, habis sholat tidak merasa kurang, tapi justru merasa sudah soleh. Habis sholat tuh kita ngerasa jadi orang yang taat aja gitu. Itu salah satu tanda bahwa amal kita tidak diterima oleh Allah. Karena itu jadi salah satu ciri kita terkena penyakit ujub. Kata baginda Rasul, salasun muhlikatun. Ada 3 hal yang akan membinasakan manusia. Salah satunya adalah i'jabul mar'i binafsihi. Ketika seseorang sudah terkena penyakit ujub dengan amalnya, merasa cukup dengan amalnya, merasa soleh dengan amalnya, merasa sudah beramal soleh, padahal amal solehnya banyak kurangnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk kebinasaannya? Pahalanya Allah gugurkan. Karena sebab penyakit ujub. Apa cirinya? Merasa sudah cukup dengan ibadahnya. Merasa sudah cukup dengan ibadahnya. Nah, ini yang bahaya Bu, bagi orang yang sedang belajar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi kita nih Bu yang sedang belajar taat, satu hal yang harus terus berusaha dimunculkan di dalam hati apa? Merasa hina sekalipun sedang berbuat taat. Dan itu akan sulit luar biasa Bu. Sulit luar biasa. Ibu-ibu untuk merasa hina itu sulit Bu. Kenapa? Karena ibu-ibu tuh ahli pengajian. Ahli ketaatan ibu-ibu tuh. Ahli sedekah. Meskipun sedekahnya cuma goceng gitu ya. Ibu, setiap orang yang sedang belajar taat lalu kemudian menumbuhkan rasa hina, itu sulit luar biasa. Tapi itu yang harus diupayakan, itu ujian bagi setiap diri kita agar apa? Agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun ibadah kita banyak kurangnya. Jadi tenang Bu, tenang nih Bu. Kalau kita udah sadar betul bahwa ibadah kita banyak kurangnya di hadapan Allah dan itu dirasakan oleh hati kita, tenang, sekalipun banyak kurangnya Allah akan menerima ibadah itu. Sekalipun banyak kurangnya. Kenapa Allah menerima? Karena Allah mengedepankan kasih sayangnya di saat Allah melihat seorang hamba, ternyata hamba itu sedang merasa hina di dalam hatinya. Sedang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah merendahkan hati di hadapan Allah, tidak merasa bangga dengan amal sendiri, itulah tanda akan turun rahmat Allah, diterima amal ibadah kita sekalipun banyak kekurangannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, ini satu hal penting yang kita bahas di kesempatan sore hari ini. Jadi penting bagi setiap diri kita untuk menumbuhkan kesadaran bahwa diri kita adalah hamba yang lemah. Hamba yang lemah.
Itu bukan hanya sebatas di lisan aja ya Bu ya, tapi harus benar-benar meresap ke dalam hati bahwa kita tuh hamba yang lemah. Bukti meresapnya apa? Kalau kita melihat firman Allah di dalam ayat yang lain, di dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-63 Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya gini Bu, wa ibadur rahman, dan adapun hamba-hamba Allah yang rahman, yang artinya hamba-hamba yang mendapatkan kasih sayang dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga meskipun ibadahnya itu banyak kurangnya, banyak dosanya, tapi turun ampunan dan rahmat Allah sehingga dia akan menjadi ahli surga. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang rahman, yang mendapatkan kasih sayang dari Allah, yaitu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Apa indikasi orang yang rendah hati itu? Kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, yaitu apabila orang-orang yang bodoh menghina mereka, hamba-hamba Allah, menghina hamba-hamba Allah, qalu salama, mereka mengucapkan salam. Bayangin Ibu, kata Allah di dalam Al-Quran, orang-orang yang termasuk hamba Allah yang rendah hati itu salah satu cirinya adalah ketika hamba-hamba Allah itu dicaci maki oleh orang yang bodoh, mereka hamba-hamba Allah itu mengucapkan salam. Apa maksudnya? Orang yang rendah hati itu tidak pernah membalas buruk sekalipun kepada orang yang berbuat buruk. Nih, ibu-ibu nih Bu, ibu-ibu berbuat baik kepada tetangga. Tetangga yang kita perlakukan baik itu malah ngomongin kita. Kira-kira apa respon ibu-ibu? Membalas buruk atau melanjutkan perbuatan baik kita kepada tetangga tersebut? Bu, ngerti nggak pertanyaan saya nih Bu? Ibu nangkep nggak pertanyaan saya nih Bu? Nah, jangan sampai ibu-ibu pulang dari sini ngelamun, apa tadi ngaji itu salah saya itu nanti. Makanya saya tanya nih, ibu-ibu nangkep nggak pertanyaan saya Bu nih? Saya ulang ya Bu ya. Ibu-ibu punya tetangga namanya si A Bu. Ya, nggak ada kan yang namanya si A, nggak ada ya. Nah, sengaja tuh saya cari nama orang yang nggak ada. Punya tetangga namanya si A. Ibu itu baik banget ke si A itu, ngasih. Pokoknya si A itu Bu diperlakukan baik sama ibu. Ternyata kita tahu si A itu ngomongin kita di belakang, ngomongin jeleknya kita di belakang sama orang lain. Kita tahu. Nah, pertanyaan saya, ibu-ibu mau terus berlaku baik ke si A atau berhenti berlaku baik? Ini malah jadi kesempatan buat curhat ibu-ibu nih. Harusnya tanya satu-satu ya Bu ya. Saya nggak tega kalau nanya satu-satu nih Bu. Bu, pertanyaan tadi saya ulang Bu. Ibu mau melanjutkan perbuatan baik ibu ke si A atau berhenti? Tahu nggak Bu? Orang yang rendah hati itu di dalam ayat yang tadi, sekalipun diperlakukan buruk, dia akan membalasnya dengan perilaku yang baik. Berarti kalau kita memilih berhenti, kita itu termasuk orang yang rendah hati atau belum? Belum. Kalau kita tidak rendah hati, artinya kita termasuk orang yang sombong. Betul nggak Bu? Jadi selama ini tuh kita tuh rendah hati atau sombong? Ngerti nggak Bu sekarang Bu? Nangkap nggak Bu maksud saya Bu? Nangkap ya Bu ya? Jangan sampai nanti pulang itu ibu-ibu nggak ngerti apa-apa gitu. Ini saya yang beban moral ini Bu nanti Bu. Gitu.
Ini bukan kaul saya Bu ya, tapi Allah yang berfirman di dalam Al-Qur'an. Bayangkan, hamba-hamba Allah berarti kan orang-orang yang soleh ya. Orang yang soleh dicaci maki oleh orang yang bodoh Bu. Yang mencaci makinya bukan ahli taat, tapi orang yang bodoh yang mencaci makinya. Sama kayak gini Bu, ibu-ibu ini sekolah tinggi, ibu tuh lulus sarjana, dinasehatin sama orang yang lulusan SD, kira-kira terima nggak kira-kira? Wah itu Bu, beban luar biasa itu Bu. Beban luar biasa itu Bu. Tapi ketika kita melakukan hal itu atau bersikap demikian, itu artinya kita tidak termasuk orang yang rendah hati. Kalau tidak rendah hati, maka sebaliknya kita itu sombong. Karena orang yang rendah hati itu kata Allah, sekalipun dijelekan oleh orang yang martabatnya lebih rendah, dia tetap mengucapkan salam, artinya dia tetap berlaku baik. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak pernah merasa soleh. Ibu ya, kalau nggak pernah mengaku soleh, nggak pernah ngaku soleh, dicaci dan dihinakan itu biasa saja. Itu yang kita bahas tuh di awal tuh. Itu yang kami singgung di awal, bahwa setiap orang yang tidak merasa soleh, dicaci maki, dianggap salah, tidak akan sakit hati. Kalau kita sakit hati berarti kita sudah merasa soleh. Kalau sudah merasa soleh berarti itu sombong. Gitu Bu. Paham gak Bu? Paham ya Bu ya? Nah, pokoknya yang gak paham nanti tanya ke yang paham aja lah ya Bu ya. Itu. Saya udah bolak-balik itu ngejelasin ya masalahnya Bu gitu. Ya Bu ya. Jadi sesederhana ini Bu. Sesederhana ini Bu. Kalau kita ingin punya sikap rendah hati di hadapan Allah, yang ujungnya akan rendah hati di hadapan semua manusia, maka cukup dengan satu cara apa? Merasa lemah, merasa hina, merasa bodoh, dah itu aja. Ada orang lain yang menghinakan kita, ya memang kita orang yang hina. Ada orang lain yang menganggap kita bodoh, emang kita bodoh kok di hadapan Allah. Tapi tenang, kita sekalipun dihinakan oleh manusia, tidak akan menurunkan derajat kita di hadapan Allah. Justru semakin orang menghinakan kita, lalu kemudian kita menerimanya dengan lapang dada, itu artinya Allah akan semakin mengangkat derajat kita. Jadi santai aja Bu, ya santai aja. Betul gak Bu? Kalaupun Bu ada orang yang menyakiti kita Bu dengan menghina kita, kita itu tidak akan pernah rugi di hadapan Allah Bu. Justru kalau kita berdiam, bahkan mendoakan, kita semakin naik derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan membalasnya dengan perbuatan yang sama. Jadi Ibu kalau dihina, jangan balik menghina Bu. Kenapa? Karena setiap diri kita tuh Bu akan dihisab atas perilaku kita yang menyakiti orang lain, bukan rasa sakit orang lain yang diberikan kepada kita. Jadi kita itu Bu akan dihisab atas perilaku kita yang menyakiti orang lain. Kita nih Bu dihina, kita dihina. Hinaan orang lain ke kita tuh nggak akan kita urusin nanti di akhirat mah. Yang akan kita urusin itu kalau kita membalas hinaan kita kepada orang itu. Kenapa? Ya kita sedang berbuat buruk. Kan berbuat buruknya kepada orang yang buruk. Emang boleh berbuat buruk kepada orang yang buruk? Bu, kayak gini Bu. Ada orang si A nih maling ke rumah Ibu. Ibu maling lagi di rumah si A. Boleh nggak kira-kira? Boleh atau enggak? Nggak boleh. Jadi sekalipun Bu ada orang yang berbuat buruk ke kita, kita mah tidak diperbolehkan berbuat buruk kepada orang itu. Karena perbuatan buruk kita itu akan dihisab oleh Allah. Demikian pula perbuatan buruk mereka, gitu loh Bu maksudnya. Jadi artinya kalau kita dihinakan oleh orang lain, nggak usah dibalas Bu. Apalagi kita membalas menghinakan orang tersebut, sama dosanya kita. Jadi rugi, ya. Udah mah kita sakit hati, kita punya dosa lagi karena kita membalas menghina. Yang untung luar biasa untung itu kalau kita dihina,
Kalau kita dihina, kita bersikap tenang, bahkan kalau bisa mendoakan. Satu, Bu, keuntungannya kita tidak sakit hati. Yang kedua, derajat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita bisa sampai pada level itu kalau hati sudah merasa hina, merasa lemah, merasa bodoh. Kan itu memang yang jadi milik kita. Benar gak, Bu? Ibu tahu istilah al-insanu mahallul khoto wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa dan dosa. Ibu manusia bukan? Manusia dong, ya. Berarti kita itu termasuk dalam hadis itu. Kita itu tempat salah dan lupa. Ibu tahu nggak maknanya tempat salah dan lupa apa, Bu? Tahu nggak maknanya apa? Ibu-ibu di rumah punya tempat piring? Punya tempat piring, Bu? Punya. Di tempat piring itu yang banyak cucian atau piring? Cucian atau masa di tempat piring banyak cucian? Namanya tempat piring, Bu. Di tempat itu yang sering ada piring atau cucian? Piring. Piring atau bedak? Piring. Piring atau duit? Piring. Namanya tempat piring. Tempat sampah, Bu. Ibu tahu tempat sampah? Di situ lebih sering adanya duit atau sampah? Cucian atau sampah? Bedak atau sampah? Namanya tempat sampah. Kita itu tempat salah. Berarti salahnya banyak atau sedikit? Sering atau jarang? Nah, itu teh kita. Itu teh kita. Jadi kita itu tempat salah, tempat dosa, tempat lupa. Jadi nggak usah berlagak sok hebat, nggak usah berlagak sok mulia, karena kita itu tempat salah dan dosa. Kalau kita sudah merasa demikian, aman, Bu. Mangga siapa yang mau menghina saya silahkan. Biar saya tarik pundi-pundi amal dari hinaan-hinaan engkau. Kan gitu ya, Bu ya. Bagi orang yang sudah merasa hina, jadi nggak akan lagi sakit hati. Nah, itulah rumus kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya dimuliakan di hadapan manusia. Terakhir, Bu, nih kesimpulannya, Bu. Dari apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tadi, satu hal, Bu, ini kalau mau dijadiin status di WA boleh nih, Bu, sebagai bagian daripada syiar kita dakwah. Merasa salah itu baik, merasa baik itu salah. Ulang, Ibu. Merasa salah itu baik, merasa baik itu merasa hina itu mulia, merasa mulia itu, ngerti nggak, Bu? Ngerti ya? Ngerti ya, Bu ya? Ulangi. Merasa salah itu baik, merasa baik itu salah. Jadi jangan merasa baik ya, Bu ya, karena itu salah. Karena itu salah. Kedua, merasa lagi. Merasa hina itu mulia, merasa mulia itu hina. Jadi jangan merasa mulia karena itu hina. Ya, Bu ya. Nah, itu kesimpulan terakhir dalam kajian di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini kelebihan atau enggak, Bu, waktunya, Bu? 5:30 nih, Bu. Kelebihan, Bu? Pas ya, Bu ya? Tentu. Saya takut diprotes nanti sama ibu-ibu gara-gara kelebihan, ya, Bu ya. Mudah-mudahan meskipun lebih, tapi lebihnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian, mari kita sama-sama akhiri dengan doa. Sebelum doa, kita belajar istighfar ya, Bu ya.
Belajar istighfar. Belajar istighfar itu artinya kita belajar mohon ampun. Belajar mohon ampun itu isinya kita belajar mengakui kehinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti pas kita lafalkan istighfar Bu, yang khusyuk, yang tenang, yang sadar diri, sadar atas kelemahan diri, itu cara beristighfar yang benar supaya mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu, kita siapkan lahir dan batin kita bacakan istighfar sama-sama, kita tundukkan kepalanya sebagai bentuk merendahkan diri di hadapan Allah, karena pada hakikatnya setiap diri kita sedang berhadapan-hadapan dengan Allah. Zahir kita mungkin berhadapan dengan manusia, tapi hakikat diri kita sedang berhadapan-hadapan dengan Allah. Karena setiap gerak-gerik hati kita, gerak-gerik badan kita, bahkan gerak-gerik hati kita sekecil apapun itu dilihat oleh Allah. Maka para ulama mengatakan sejatinya kita kapanpun dimanapun sedang berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, kita tundukkan kepala kita pejamkan mata lahir kita agar lebih khusyuk. Sebab kalau mata kita melihat, seringkali yang kita lihat itu masuk ke dalam hati, akhirnya mengganggu kekhusyuan. Maka kata para ulama, pejamkan matanya sejenak agar kita lebih khusyuk. Mari kita sama-sama flashback Bu ke belakang 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, dari semenjak balik sampai dengan detik ini. Entah berapa banyak dosa yang telah kita perbuat. Dosa yang disebabkan oleh mata kita, khianatnya mata kita melihat yang diharamkan, khianatnya telinga kita mendengar sesuatu yang tidak ada manfaatnya, khianatnya lisan kita lebih banyak berkata yang tidak bermanfaat. Tidak sibuk lisan kita dengan berzikir, tidak sibuk lisan kita dengan membaca Al-Quran, kita lebih sibuk lisan kita dengan ghibah, membicarakan hal-hal duniawi, bahkan membicarakan aib-aib orang lain. Bukankah itu dosa yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dosa hati kita, kadang hati kita tidak bersyukur atas nikmat dari Allah, padahal nikmat Allah begitu luas. Dosa hati kita yang sering berkeluh kesah kepada Allah, padahal Allah telah memberikan banyak kenikmatan. Lalu kemudian dengan mudahnya kita melupakan kenikmatan dari Allah yang sedemikian banyaknya. Bukankah itu dosa hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dosa kita kepada orang tua kita. Ada di antara kita orang tua yang masih hidup sampai dengan detik ini, orang tua kita berada di usia senja, kita masih sering kali membebani pikiran mereka. Sampai dengan detik ini kita belum bisa membalas budi baik mereka. Ada di antara kita yang orang tuanya sudah pergi terlebih dahulu, sudah dipanggil oleh Allah masuk ke alam barzah. Kita yang hidup sebagai anaknya jarang mendoakan mereka. Sering kali lupa atas budi baik mereka. Lalu apakah pantas kemudian kita merasa mulia dengan hal itu, padahal kita sebagai seorang anak pun masih jauh dari anak yang soleh. Dosa kepada suami kita, tidak jarang lisan kita menyakiti mereka. Nada kita tinggi membentak mereka, tidak mengindahkan nasihatnya, menyepelekannya, memandangnya dengan sebelah mata. Dosa juga kepada anak-anak kita. Ada di antara anak-anak kita yang hari ini kita perintahkan untuk sholat begitu sulit luar biasa. Kita perintahkan untuk menuntut ilmu begitu sulit luar biasa. Bukan salah mereka, itu adalah jelmaan dari dosa-dosa kita dalam mendidik mereka. Kekurangan kita dalam mendidik mereka. Itulah yang harus kita taubati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita lafalkan istighfar dengan hati yang penuh kehinaan. Yakini ibadah kita saja kepada Allah banyak kurangnya. Salat kita jauh dari kekhusyuan. Ngaji kita belum tentu kita bisa mengamalkan. Lalu mana yang akan kita banggakan? Mana yang akan kita buat menjadi kemuliaan bagi diri kita? Tidak ada dalam ibadah kita kemuliaan untuk diri kita, sebab di balik ibadah kita pun
banyak kekurangannya. Yuk kita merendah di hadapan Allah. Kita akui seluruh kekurangan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah, kita lafalkan bersama-sama kalimat istighfar. Astaghfirullahal-azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jamaah sekalian, istighfar kita singkat, yakin dalam setiap istighfar kita banyak lalainya, tapi jangan berputus asa dari rahmat Allah. Mudah-mudahan sekalipun banyak kurangnya dari istighfar kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita lafalkan, mari kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat kedua tangan kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'alna hadiyin al-mahdiyin ghayra dhalin wala mudlin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah qulubana futuhal anbiya wal awliya wasyuhada wassalihin bijudika wa karamika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Rabb, baik dosa yang kami masih ingat ataupun dosa yang telah kami lupakan bertahun-tahun yang lalu ya Rabb. Ya Rabb, ampuni seluruh kesalahan kami baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Rabb. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami baik yang kami sadari saat ini atau yang tidak kami sadari ya Rabb. Ampuni seluruh dosa kami yang besar maupun yang kecil. Ampuni dosa hati kami yang sering kali lalai mengingatmu ya Rabb. Ampuni dosa hati kami yang sering kali jauh dari kekhusyuan di saat menyembah beribadah kepadamu ya Rabb. Ampuni dosa kami yang sering kali tidak bersyukur atas banyaknya nikmat darimu ya Rabb. Ampuni dosa kami yang sering kali berkeluh kesah kepadamu padahal terlalu banyak kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami namun kami tidak sadar ya Rabb. Ya Rabb, ampuni dosa kami seluruhnya tanpa terkecuali ya Rabb. Ampuni dosa keluarga kami ya Rabb. Ampuni dosa anak-anak kami ya Rabb. Ampuni pula dosa keluarga kami, orang tua kami ya Rabb. Ya Rabb, di sisa umur kami ya Rabb, mampukan kami menjalankan ketaatan kepadamu ya Rabb, sampai akhirnya kami akan pulang kepadamu dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya Rabb, jauhkan kami dari segala larangan-laranganmu ya Rabb, agar kami jauh dari kematian yang su'ul khatimah ya Rabb. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, mudah-mudahan besar manfaatnya. Mudah-mudahan
majelis kita di sore hari ini semakin membukakan mata hati kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.